Selamat datang kembali di webinar Fatek Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Denny Hidayatullah, saya account manager dari Fatek Indonesia. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah webinar Easy 3DI, Clinical Application and Sectional Windows bersama dengan Dr. Novo Lubis. Oke, webinar ini ditayangkan secara live pada hari Selasa, 12 Mei 2020, waktu Indonesia Barat. Oke, berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama kita ada pembukaan. Yang kedua kita ada pemutaran video AI CBCT. Yang ketiga kita ada informasikan PC sistem spesifikasi. Yang keempat informasi hands-out katalog PaxEye 3D Smart. Dan yang kelima adalah sesi utama kita webinar Easy 3DI Clinical Application and the Sectional Windows bersama Dr. M. Novo Perwira Lubis, SPRKG. Dan yang keenam, kita ada tanya jawab. Dan yang ketujuh, kita ada penutupan. Oke, sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tab function webinar PC display. Jadi di sebelah kanan dokter, ada tab function, ada beberapa tombol-tombol menu, dan ini adalah fungsinya. Yang pertama, kontrol panel. Memungkinkan pengaturan audio dan mengajukan pertanyaan. Dapat diminimalkan juga dengan mengklik pada sembunyikan atau tampilkan kontrol panel. Jadi ini dok penjelasannya dok, jika dokter lebih suka membiarkan panel kontrol terbuka selama webinar, klik lihat di menu atas dan hapus centang sembunyikan otomatis pada panel kontrol. Yang kedua, ada hide and show control panel. Untuk menyembunyikan atau menampilkan kontrol panel. Jadi dokter bisa sembunyikan atau tampilkan. Jadi dia kalau dokter klik sekali dia akan masuk ke dalam. Jadi disembunyikan dan klik sekali lagi dia akan keluar lagi dok. Dan kita ada full screen atau window mode untuk menampilkan dengan layar penuh. Dan kita ada raise or lower hands. Di sini dokter bisa angkat tangan kalau dokter ingin berinteraksi dengan organizer atau dokter ingin menunjukkan bahwa dokter memiliki pertanyaan. Dan ini ada hands out, dokter bisa melihat di sebelah kanan dokter ada hands out. Hands out ini dokter bisa download, dokter bisa klik dan dokter bisa download. Jadi dokter bisa memungkinkan menerima file dari organizer, klik dan download pada file. Dan ini adalah question, memungkinkan untuk mengirim pertanyaan ke penyelenggara. Jadi di sini ada question dok, dokter tinggal klik di tombolnya dan dokter bisa tulis pertanyaan di sini. Ditulis di sini, ini dokter klik di sini dan send. Oke, ini adalah tampilan function webinar PC display. Dan yang kedua adalah tab function webinar melalui handphone display. Oke, di handphone display tampilan handphone akan seperti ini, dok. Oke, pertama dokter akan di sini ketemu kolom tanda tanya, ini adalah question, dok. Jadi dokter bisa mengajukan pertanyaan juga ke penyelenggara, dok. Dokter klik di sana dan nanti ada pop-up-nya, dokter tinggal kirim message ke kita untuk mengajukan pertanyaan. Pada sesi tanya jawab nanti setelah Dr. Novo Lubis melakukan presentasinya. Oke, di sini ada angkat tangan sama seperti menggunakan PC. Di sini juga bisa dokter angkat tangan bila penyelenggara meminta Anda untuk mengangkat atau menurunkan tangan. Atau dapat juga menunjukkan bahwa Anda memiliki pertanyaan. Dan di sini ada kontrol panel, dok. Memungkinkan pengaturan audio, report volume, dan FAQ. Aplikasi GoToWebinar. Jadi dalam aplikasi GoToWebinarnya di sini bisa report ke sini, dok, melalui kontrol panel. Dan di sini ada hands out. Dokter bisa klik logo ini, dok. Dokter akan menerima file dari organizer dan dokter bisa download filenya. Oke, selanjutnya kita akan ada pemutaran video AI CBCT. Selamat menyaksikan, dok.
Artificial intelligence. Begin display of patient charts. Patient number 091882. Airway analysis. Next patient. Clinical decision support, auto tooth segmentation. Root fracture detected. Extraction should be considered. Next patient. Orthodontic tracing analysis activated. Terima kasih Anda telah menyaksikan video AI CBCT. Oke, selanjutnya kita ada informasi PC sistem spesifikasi. Oke, di sini untuk Easy3DI, PC spesifikasi adalah sebagai berikut. CPU di Intel i5 2,6 GHz atau lebih tinggi lebih baik. Kita RAM di 4 GB atau lebih tinggi. HDD-nya di 512 7500 RPM SATA atau lebih tinggi. Graphic card-nya kita bisa di NVIDIA RTX or GTX 1060 atau setara dengan itu 6 GB atau lebih tinggi. OS kita ada Windows 10 di 8.1 dan 7 Note. Kita tuh nggak support di 32 bit ya dok ya. Oke, selanjutnya ada Easy3D Plus. Easy3D Plus ini adalah software untuk viewernya dok. Jadi pada saat nantinya dokter pengen convert ke dalam sebuah CD, kita include-kan dengan software Easy3D Plus. Jadi kalau misalnya dokter dipraktek di sebuah klinik atau rumah sakit yang memiliki Easy3D Plus alat Vatek, dokter bisa convert, ekspor gambar, dan burning ke dalam CD, dan CD tersebut kita bisa berikan kepada dokter praktek dan mereka bisa membukanya dengan software Easy3D Plus. Sudah kita ikut sertakan dok di dalamnya dok. Dan ini adalah spesifikasinya dok. CPU-nya kita pakai Core Duo dok. Core Duo aduh udah cukup lama itu dok Core Duo. CPU-nya 1,8 GHz atau lebih tinggi. RAM-nya 2 GB atau lebih tinggi. HDD kita ada di 2 GB. Sisa dari hard disk-nya dok. Jadi dari kalau dokter buka drive PC dokter ngeliat drive C-nya, hard disk dokter, kira-kira ada 2 GB nggak? Kalau selama ada 2 GB dan spesifikasi CPU dan RAM-nya cocok, dokter masih bisa viewing 3D kita. Displaynya kita ada di 1280 x 1024 di 32 bpp. OS kita ada Windows SP dok. SP1 atau Vista 32 bit. Windows SP ini udah sangat ketinggalan zaman sekali dok. Saya rasa sudah cukup jarang Windows SP. Jadi visi spesifikasi untuk Easy3D Plus ini dengan menggunakan komputer biasa pun bisa dok. Oke, selanjutnya kita ada informasi hands-out katalog PaxEye 3D Smart. Jadi hands-out-nya dokter bisa lihat dok ya. Di kolom sebelah kanan tadi dok yang seperti saya informasikan di awal. Di situ ada katalog PaxEye 3D Smart. Dokter bisa download katalognya, dokter bisa simpan filenya. Oke, di sini ada PaxEye 3D Smart. Oke, di sini ada one scan to image. Kita anatominya FOV-nya 12x9 dok. Kita ada ArtV dan kita ada real 3D software Easy3DI. Jadi kita sudah include-kan dengan software dok.
dan Easy 3DI software ini dokter nggak perlu ada yang namanya masa expired. Jadi kita belikan software ini lifetime, Dok. Jadi dokter pakai software kita sekali, seumur hidup dokter bisa gunakan. Karena ada beberapa yang menggunakan software, ada lifetime-nya 2 tahun, setelah 2 tahun software nggak bisa digunakan. Kalau Vatek tidak demikian, Dok. Jadi selama software tersebut sudah kita belikan, dokter memberi alat PACS-i 3D Smart, sudah free dengan software selama seumur hidup, Dok. Oke, di sini one scan to image. Jadi kita ada juga fungsi 1 kali scan dokter dapat 2 gambar. Gambar 3D dengan gambar panoramik, tapi dengan dosis yang sangat rendah. Tapi dengan image yang sangat tinggi, Dok. Kalau di tempat lain dokter bisa kena dosis cukup tinggi, Dok. Dengan branding lain. Tapi kalau dengan Vatek kita lebih safe ke pasien, Dok. Oke, selanjutnya anatomical FOV ada 12 kali 9, Dok. Jadi kita ada 12 kali 9 FOV-nya, Dok. Dan ini kita ada dulu namanya ARTV, Artifact Reduction Technology of Vatek. Jadi kalau dokter implan, itu ada metalnya kan, Dok ya. Jadi itu nanti akan menyebabkan semacam artefak by metal, Dok. Dan kita bisa mereduce melalui ARTV. Jadi di sini sudah kita includekan juga dengan ARTV, Dok. Oke, selanjutnya kita berikan nih Real 3D Software Easy 3DI. Oke. Ini softwarenya nanti kita akan dijelaskan secara detail. Di sini ada auto cross sectional 3D pen tab. Dan ini adalah dimensionnya, Dok. Di sini dokter bisa melihat ada focal spotnya 0,5. CT FOV-nya 10 kali 8, 10 kali 7, 5 kali 5, Dok. Opsional. Jadi kita bisa 5 kali 5, 10 kali 7, dan 10 kali 8. CT FOV size. Opsional. Dan di sini voxel size-nya dokter bisa ada lihat di sini 0,2 mm per 0,3 mm. Di sini CT 18,2 second, Dok. Cukup cepat, Dok ya, 18,2 untuk gambar CT. Panoramik bisa 13,6 dan 7 second, Dok. Cephalometry scan bisa 12,9 second atau one shot di 0,7 second, Dok. Oke, di sini keterangannya, Dok. Oke, selanjutnya itu adalah informasi katalog PACS-i 3D Smart. Dan kita akan sampai kepada sesi utama kita, webinar Easy 3DI Clinical Application and the Sectional Windows bersama dengan Dr. Novo Lubis. Halo, Dok. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum, dokter. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Bagaimana, lancar puasa? Alhamdulillah lancar nih, Dok. Puasanya, Dok. Oke, Dok. Sesuai dengan topik kita hari ini nih, Dok, nih. Kita akan membahas webinar Easy 3DI Clinical Application and the Sectional Windows. Oke, beberapa saat lagi saya akan serahkan kepada dokter, Dok. Waktu dan tempatnya saya persilakan, Dok. Oke, terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sejawat semua. Saya Novo Lubis. Untuk saat ini, untuk kali ini adalah seksi kedua, ya. Pertemuan kita kedua dalam webinar ini yang diselenggarakan oleh dari Vatek Indonesia. Untuk part yang kedua dalam ekspor Easy 3DI software, kita akan membahas tentang aplikasi klinis dan apa itu sectional windows yang biasa kita gunakan, ya, dengan alat 3D Vatek. Oke, sebentar. Oke. Sebelum kita masuk dalam aplikasi klinis, jadi ini yang akan kita bahas untuk kali ini, yaitu kita akan mereviewing dulu apa itu field of view, jadi luas pandang, ya, lapang pandang dari alat scan CBCT 3D dari Vatek. Lalu bagaimana kita melakukan generation panoramik, jadi kita membuat suatu gambaran panoramik dari gambaran dari rekonstruksi 3 dimensional,
dan lalu akan kita membahas tentang bagaimana cara kita melakukan slicing windows. Jadi kita memberikan gambaran slice by slice dari sebuah objek. Di sini akan kita tekankan lagi pada evaluasi patologi, jadi bagaimana kita menggunakan menu-menu yang waktu kemarin telah kita bahas, ya, telah kita bahas bersama menu-menunya. Jadi ini sekarang penggunaan menu-menu dari menu pada software, ya, lebih ke arah sana. Oke, pada field of view, jadi ini salah satu contohnya adalah contoh alat praktek yang PXI 3D Smart yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Denny. Di sini dia memang multi FOV, dari FOV yang kecil, kecil, medium, sampai dengan yang besar. Jadi memang ada dia pilihan multiple FOV. Jadi dalam satu alat ini dokter mendapatkan kurang lebih 4 FOV multiple seperti ini. Penggunaannya kapan dan untuk pekerjaan seperti apa? Untuk misalnya saya mau menggunakan FOV yang kecil aja, gitu. Saya mau menggunakan FOV yang sedang, ya, seperti itu. Jadi contoh misalnya untuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kedetailan, memang kami sarankan dokter menggunakan FOV yang kecil, menggunakan FOV yang 50x50, jadi memang dia memiliki resolusi yang cukup tinggi dengan luas yang terbatas, jadi kita tidak perlu melihat yang lain, jadi kita langsung terfokus pada objek yang memang kita tuju. Tapi misalnya dokter membutuhkan, saya membutuhkan satu luas pandang yang cukup luas karena saya ingin mau melakukan multiple implant misalnya untuk rahang atas dan rahang bawah. Itu kami sarankan dokter menggunakan FOV yang dari medium sampai dengan yang large. Misalnya ada lagi saya mau melihat sampai dengan ke arah TMJ, ya, ke arah temporomandibular joint. Silahkan pakai yang FOV yang paling luas, paling besar dari alat ini. Itu semuanya sudah di-provide, sudah disediakan dari Vatek untuk kebutuhan kita sehari-hari untuk pekerjaan-pekerjaan klinis. Kemarin ada yang bertanya, jadi salah satu dari attendees, mereka ada yang bertanya, apakah dengan FOV yang kecil kita bisa melihat sangat detail. Oh iya, gitu. Dengan FOV yang kecil, misalnya 5x5 seperti ini, ya, FOV yang 5x5, dia memiliki voxel size itu 0,08 mili. Kalau yang makin besar FOV-nya, voxel size-nya, ukurannya itu dia akan semakin besar. Maksudnya apa sih voxel size? Voxel size itu adalah yang menyusun sebuah gambar, ya. Kalau biasanya kita di dalam bidang 2 dimensional kita mengenalnya adalah pixel. Biasanya kita di kamera itu mengenalnya pixel. Pixel itu dia juga yang menyusun sebuah gambar, ya, misalnya gambar ukuran 10x10, dia akan tersusun kotak-kotak kecil, ini akan menyusun sebuah si gambar. Nah, sekarang tergantung dari banyaknya si pixel yang menyusun dalam sebuah gambar tersebut. Kita biasa mengenal kamera 2 megapiksel, 3 megapiksel, sampai sekarang itu sampai kurang lebih 20 megapiksel. Jadi dalam satu kali dia melakukan foto, untuk satu lembar gambar itu terdiri dari 20 mega atau 20.000, ya, 20.000 maksudnya, 20 mega kotak-kotak kecil yang menyusun sebuah si gambar. Nah, kalau pada voxel, pada 3 dimensional, ya, kita mengenalnya adalah voxel karena dia menyusun dalam satu buah bidang bangun, ya, di dalam bentuk sebuah kubus XYZ-nya sama. Nah, si voxel ini yang menyusun sebuah gambaran 3 dimensional. Nah, kalau kita di 3 dimensi ini, kita mengenal malah ukuran dari si voxelnya. Jadi bukan jumlah dari si pixelnya lagi, tapi kita tergantung dari ukuran dari si voxel. Semakin kecil ukuran voxelnya, akan semakin rapat gambaran yang membangun sebuah ruang.
Oleh karena itu, dengan semakin kecil FOV-nya, semakin kecil ukuran vokselnya, semakin tinggi resolusinya. Seperti itu. Ini ada satu buah jurnal yang membandingkan pada saat dia scan menggunakan voxel yang 0,4 sampai dengan yang 0,2. Jadi dokter bisa melihat sendiri ke tingkat kejelasan dari sebuah gambar apabila kita menggunakan voxel yang lebih kecil, ukuran voxel yang lebih kecil. Jadi makin kecil ukuran voxel akan semakin jelas dia. Nah, di jurnal ini dia hanya menyebutkan sampai dengan 0,2 mm voxel. Kalau tadi di alat Vatek ini dia sampai dengan 0,08 mm. Jadi dapat dokter bayangkan betapa jelasnya sebuah objek apabila di scanning dengan FOV yang kecil, yang 5x5. Oke, dengan ukuran yang 5x5 apa yang kita dapatkan? Kita kurang lebih mendapatkan seperti ini. Kita mendapatkan luas pandang 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Jadi satu buah kotak berukuran 5 kali 5 kali 5 cm. Jadi kita mendapatkan kurang lebih seperti ini contohnya. Apabila kita aplikasikan di sebuah rahang, kurang lebih dia hanya men-scan 3 sampai dengan 4 gigi, sama seperti halnya kayak periapikal, tapi kita mendapatkan hasil yang 3-dimensional. Kita dapat melihat dari seluruh sisinya. Ukuran 8x8 FOV medium standar 8x8 itu ukurannya secara tinggi ya, diameternya itu adalah 8 cm, tingginya 8 cm ya. Ini kita akan mendapatkan gambaran dari rahang bawah dan rahang atas sampai dengan rata-rata sampai dengan molar ketiga. Jadi molar ketiga ini terpotong kalau 8x8. Ini sangat berguna apabila kita mau melakukan implant planning ya. Implant planning karena kita membutuhkan gigi rahang atas dan rahang bawahnya. Karena untuk memprediksi bagaimana pada saat dia evolusi. Nanti akan lebih kita bahas di pertemuan berikutnya. FOV 10x8. Nah, ini kalau 10x8 dia diameternya adalah 10 cm ya. Diameternya 10 cm, tingginya 8,5 cm. Jadi tingginya ini 8 untuk rahang bawah, rahang atas satu scan dia mendapatkan semua. Ukuran sampai dengan belakang dia sampai dengan ramus mandibula ya, ramus mandibula. Jadi sampai dengan belakang untuk molar ketiga dia bisa keambil seluruhannya. Tapi memang TMJ dia terpotong. Apabila dokter membutuhkan yang sampai dengan TMJ, sampai dengan belakang, silakan pakai FOV yang paling besar, yang 12x9, yang tadi sudah disebutkan. Nilai FOV maksimal dari alat PAXi 3D Smart. 12x9, jadi 12 D secara diameter, 9 cm untuk tingginya. Jadi untuk sampai dengan 12 cm diameter, dia bisa sampai ke cervical, tulang belakang itu bisa terambil semuanya. Dengan sampai dengan akibat dia sampai dengan cervical, oleh karena itu TMJ ini sangat terlihat dengan jelas sekali, jadi sangat terbuka. Hal ini bisa kita lakukan analisis untuk TMJ, untuk airway, dan lain sebagainya. Jadi sangat bisa kita gunakan pakai FOV yang 12x9 atau FOV yang paling besar. Ya, ada lagi yang paling besar ini untuk alat, tapi jenis tipenya berbeda, bukan yang PAX 3D Smart, tapi dia kalau tidak salah yang green nih, kalau nggak salah ya, PAXi green. Dia sampai 17x15, jadi 17 diameter, 15 untuk tingginya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dari klinis, dokter butuhnya yang alat yang sampai mana besarannya. Semua jenis range-nya itu dapat disiapkan dari Vatek Indonesia. Jadi memang alat-alatnya memang sudah ada, tinggal nanti dokter hanya komunikasikan saya butuhnya range dari yang kecilnya sekian, 5x5 sampai dengan yang paling besar sekian, nanti alatnya akan disiapkan oleh Vatek Indonesia. Oke, berikutnya kita nanti akan belajar mengetahui, mereview bagaimana kita caranya membentuk suatu gambaran panoramik dari alat 3D dan melihat bagaimana sectional windows-nya ya. Dan sedikit nanti akan kita melakukan pembahasan tentang penyakit-penyakit patologi ringan yang mungkin dokter temukan di klinik sehari-harinya.
yang ringan-ringan aja dulu dok ya, karena waktunya kita terbatas untuk kali ini. Oke. Oke, sekarang kita akan membuka dari si softwarenya. Nah, kalau waktu kemarin saya membuka data software menggunakan Easy3DI, untuk kali ini saya akan memberikan contoh ya, untuk memberikan contoh. Ini yang saya menggunakan Easy3DI Plus, gitu. Jadi menggunakan yang memang versi viewer, gitu, versi viewer. Perbedaannya apa? Perbedaannya alat software-nya dia lebih ringan karena memang dia lebih light dibandingkan dengan Easy3DI software-nya yang original version-nya. Memang ada beberapa menu yang dihilangkan pada versi light ini memang. Jadi tidak semua menu bisa aktif pada software yang ini. Oke, kalau untuk versi yang light atau yang Easy3DI Plus ini, dia memang hanya menggunakan spesifikasi komputer yang rendah pun dia bisa terbuka. Tapi kalau misalnya menggunakan yang lebih tinggi itu akan lebih baik memang. Sorry. Oke, ini contohnya salah satu dari hasil scan. Ya, hasil scan dengan FOV 8x8. Ini ada tertulis di box ini dok ya, di box yang 3D. Jadi sini ada tertulis FOV 8x8, 80x80 mili. Oke, seperti biasa kalau saya lebih nyaman melihat 4 gambar ini secara bersamaan, jadi dengan ukuran yang sama. Oke. Di sini kita hanya mendapatkan untuk 8x8 ini berhubung kita scan-nya lebih terfokus untuk rahang atas, jadi untuk rahang bawah dia terpotong sebagian dan rahang atasnya ini terambil full sampai dengan di bawah orbita. Oke, pertama kali yang akan kita lakukan pada saat setelah kita mendapatkan hasil gambar terbuka seperti ini, pertama kita melakukan penyesuaian dari si warna gambar dulu. Ya, jadi kita mengadjust lagi pada kolom windowing ini, kita mengadjust brightness dan kontras dari si gambar sampai tergantung dari kenyamanan dari mata kita, gitu. Dari mata kita. Kemarin sudah sempat kami utarakan, ini dapat kita rubah, ya, dapat kita rubah, jadi bisa mengatur kehitam putihan dari si warna gambar ya, meskipun warnanya kita hanya hitam putih, jadi tetap kita harus bisa mengatur lagi ke tingkat kecerahan dari si hitam putih tersebut. Bisa secara manual ya, jadi width dan level yang bisa kita atur, atau dokter misalnya mau yang langsung aja, tinggal klik ada sini, ada beberapa pilihan box, ada smooth, MIP, VR, sharpener, max, sharp, jadi lebih di maksimalkan ketajamannya, jadi tinggal kita pilih aja. Kalau saya biasanya ngasih filternya hanya di sharp aja, jadi sharpener aja. Oke, setelah kita lakukan penyesuaian dari si gambar, oke, hal kedua yang perlu kita lakukan adalah kita membuat dulu si generating panoramic. Jadi kita membuat sebuah gambaran panoramik dari hasil scan yang ada. Kenapa? Karena dengan kita melakukan kita melihatnya terlebih dahulu dari gambaran panoramik, yaitu kita bisa mengidentifikasi keadaan-keadaan atau penyakit-penyakit lain yang dapat terlihat dari hasil scan tersebut. Oke, bagaimana caranya? Jadi dari kolom MPR kita pindah ke kolom section. Oke, di sini dia akan secara otomatis dia memang sudah dari software-nya dia memang sudah di pre-install, akan membuat secara langsung gambaran panoramik. Tapi kalau misalnya dokter, saya pengennya membuat sendiri, saya ingin membuat manual, secara manual, itu seperti apa? Jadi ini kita hilangkan dulu, ini kita klik aja draw curve, oke, kita klik draw curve, dia akan hilang si garis lintas yang tadi, oke.
Setelah itu kita turunkan, Dok, ya. Kita turunkan dia sampai ke daerah puncak tulang alveolar. Jadi kalau kita mau melakukan draw curve seperti ini, jadi jangan kita meletakkan si garis ini di bagian tengah-tengah dari objek. Jadi misalnya ini di tengah-tengah dari si maksila, oh tidak seperti itu. Rata-rata sih kami melakukannya dari arah mandibula rata-rata, tapi ini berhubung mandibulanya terpotong, jadi kita ambil dari puncak tulang alveolar pada rahang atas. Jadi kita mendapatkan hal yang seperti ini, lalu kita kurvanya sudah berubah menjadi ada seperti kurvanya, yaitu tandanya kurva ini udah aktif, bisa kita gunakan. Jadi tinggal kita klik, ya, akan keluar garis-garis seperti ini. Klik lagi, klik lagi, klik lagi. Terus pada bagian tengah dari tulang, ya, jadi pada median tulangnya. Diakhiri dengan klik 2 kali. Oke. Kita akan mendapatkan gambaran panorama. Nah, ini seperti yang di bawahnya ini. Oke. Dengan ketebalan irisan, ya, dengan ketebalan irisannya, thickness-nya dia baru yang 0, jadi dengan thickness 0 mili, Dok. Jadi ya potongan ini, potongan panoramiknya itu dengan ketebalan irisan hanya 0,0 mili, jadi sangat tipis sekali. Jadi ya memang terlihat gambarannya tidak seperti panoramik pada umumnya yang biasa dokter lihat, ya. Lalu caranya bagaimana untuk agar hasil gambar ini seperti panoramik seperti yang saya lihat? Ketebalannya kita rubah, Dok. Jadi ketebalannya kita rubah, oke. Ketebalannya kita rubah, tinggal klik kanan pada gambar panorama, ya. Klik kanan pada gambar panorama akan keluar box seperti ini. Muncul thickness, ya. Di sini bisa kita pilih ketebalan bisa sampai dengan 10, 20, 30 maksimal. Contoh kita ambil 20. Oke, yang berubah di sini adalah ketebalan potongan yang berubah. Oke, saya rubah menjadi 5 dulu. Jadi kalau tadi ini pada tengah-tengah dari tulang, pada ketebalan 5 mili, ya, dia akan memberikan potongan 5 mili seperti ini untuk slice-nya. Dan kita akan mendapatkan gambaran panoramik yang lebih terlihat objeknya. Seperti ini. Kita tebalkan lagi, misalnya kita ngambil menjadi 10 mili, jadi ketebalan, ya, garis lintasnya ini menjadi 10 mili ketebalannya, jadi 1 cm. Hasil gambar menjadi lebih utuh lagi, ya, lebih padat lagi, jadi kita bisa melihat sisi bukal dan sisi lingual dari si gigi. Misalnya dokter mau lebih tebal lagi, silahkan naikkan ke menjadi 20, jadi garis lintasnya menjadi lebih tebal, ya, menjadi lebih tebal. Dan objek yang terlihat pun juga akan semakin utuh layaknya seperti gambaran panoramik. Tetapi memang konsekuensinya semakin tebal potongannya, ini gambarnya akan semakin smooth, ya, akan semakin halus seperti ini. Kok jadi agak gelap, silahkan terangkan lagi, Dok, ya. Silahkan diterangin lagi. Jadi contohnya seperti ini, kita ya, kita pertajam lagi, jadi kita adjust lagi gambarannya. Oke. Nah, seperti gambaran panoramik seperti dari mesin panoramik kan, sama aja, gitu. Ya. Oke. Dari sini, dari hasil gambar ini kita bisa mengidentifikasi, ya, kita bisa mengidentifikasi keadaan dari keseluruhan dari gigi dan rongga mulut si pasien. Nah, di sini dapat kita lihat gigi-gigi yang hilang, ya, pada untuk rahang bawah, ada yang dilakukan penambalan, sisa akar, ya, ada gigi yang karies dengan lesi apikal di bagian ujung akar dari gigi 1-2, ya, ini sisa akar dengan lesi di apikal pada gigi 2-6, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan identifikasi gigi mana aja yang harus kita lakukan analisis, setelah kita lakukan ini, ya, baru kita masuk lagi kembali ke
menu MPR nantinya. Oke. Ini kita adjust lagi sedikit. Nah, oke. Tadi menu panoramik, sekarang menu seksional seperti ini. Oke. Menu seksional seperti ini kita bisa melihat gambaran gigi dari sisi lainnya yang biasa kita lihat. Kita biasanya lihat kan dari sisi depan, dari frontal atau sagittal. Kalau dengan gambaran seksional yang seperti ini, kita bisa melihat dari sisi sampingnya, ya, atau nanti kita bisa melihat dari sisi atasnya. Jadi tergantung dari mau arah mana yang kita lihat. Oke, contoh seperti ini pada kasus tadi yang sudah kita lakukan identifikasi, misalnya di gigi 1, 2. Oke, kita arahkan aja dari sini ke arah gigi 1, 2. Oke. Gambaran seksional akan secara otomatis dia merubah posisinya pada gigi 1, 2, dan di sini bisa kita lihat, dokter ya, bisa kita lihat bahwa gigi 1, 2 dia ada karies besar dengan lesi apikal yang cukup besar juga ya pada bagian apikalnya. Oke. Misalnya saya juga mau melakukan gambaran seksionalnya seperti ini misalnya. Ya, jadi langsung pada satu giginya saja. Jadi saya mau mengambil slicing dari arah depan. Ya, jadi kita mau memotong gambaran dari arah depan, dari si gigi ke arah palatum gigi. Seperti ini. Jadi kita mendapatkan gambaran slicing dari arah depan. Oke. Atau kita juga bisa melakukan sama juga tadi seperti gambaran yang panoramik, tapi hanya seksional pada objeknya aja, jadi langsung pada giginya saja. Jadi kita draw curve, kita hanya pada satu gigi, seperti ini. Ini juga bisa. Ya. Jadi tergantung dari kebutuhan dokter untuk membutuhkan gambaran seksionalnya. Gambaran seksional ini pun juga sama dok, bisa kita atur ketebalan atau thickness-nya. Jadi intervalnya bisa kita atur, ketebalan potongnya pun juga bisa kita atur. Ya, di sini bisa kita atur thickness-nya, ya, ketebalan dari potongan, atau interval. Interval itu adalah jarak antar potong dari sebuah gambar yang mau ingin kita ambil. Di sini bisa bermacam-macam ketebalan potongannya. Oke, misalnya saya hanya mau mengambil ketebalan potong 1 mili, jadi intervalnya 1 mili. Potong 1 mili. Dengan ketebalan potongnya misalnya jadi 1 mili. Seperti itu. Jadi si gambarnya itu akan semakin halus. Semakin tipis, dia akan semakin tajam. Oke, ya, ini untuk gambaran yang seksional kurang lebih seperti ini. Jadi kita mendapatkan gambaran slice by slice dari si gigi. Oke, selanjutnya mau kita lakukan analisis keadaan si patologi tersebut. Jadi kita kembali lagi ke menu MPR. Oke, kembali ke menu MPR, kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Jadi gambaran dari aksial, sagittal, dan koronal. Aksial itu dari bawah ke atas, sagittal itu dari lateral ke median, koronal itu dari anterior ke posterior. Oke, kita arahkan garis MPR-nya, garis merah kuning birunya ini ke arah gigi 1, 2. Oke. Caranya bisa kita letakkan si kursor di bagian tengah, jadi dia langsung kita kedua garis itu bisa langsung kita arahkan bersamaan. Atau misalnya kita mau melakukannya secara satu persatu. Oke, satu persatu juga bisa seperti ini. Oke, kita arahkan si gigi ini pada aksis atau garis tengah dari si gigi tersebut. Jadi target kita gigi 1, 2, jadi kita melakukannya langsung pada si target yang tadi. Jadi kita arahkan si garis multiplanernya ya ke si gigi 1, 2, sudah seperti ini. Lalu kita rotasi dari si garisnya untuk menyesuaikan
pada lengkungnya. Oke, untuk rotasi arahkan kursor di bagian ujung dari si garis sehingga kursor ini berubah menjadi bentuk rotasi, jadi bentuknya bulat. Oke, setelah ini kita bisa pergeseran, kita geser, ya, kita arahkan hingga kita mendapatkan gambaran segigi secara utuh dari arah depan sesuai dengan aksis lainnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita mendapatkan gambaran segigi 1-2-nya secara utuh dan bisa kita lihat secara jelas keseluruhannya. Oke, setelah kita arahkan, sudah kita adjust gambaran tersebut. Nah, sekarang kita lihat nih segigi 1-2-nya. Oh, ini terlalu kecil, mau kita besarkan. Jadi ada menu magnifier, ya, zooming, ada kaca pembesar. Di sini bisa kita klik kiri aja, kita geser. Ya. Kita bisa mendapatkan gambarannya menjadi lebih besar. Seperti ini. Oke. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa segigi 1-2 ini dia mengalami karies, ya, karies cukup besar dari sisi proksimal mengenai pulpa, dan di bagian apikal di sini ada lesi yang cukup besar juga, ya, lesi radiolucent yang cukup besar. Nah, bagaimana kita melakukan analisisnya? Jadi sesuai dengan sekuensinya, sesuai dengan urutannya, kita dalam melakukan interpretasi sebuah radiograf, kita menilai dari karakteristik si gambar. Yang kita nilai adalah dari site-nya, size, border, outline, radio density, ya. Dan itu ada total ada 7 sampai dengan efek dari si lesi tersebut. Nah, pertama yang kita lakukan setelah kita mengetahui site-nya, jadi kita udah mengetahui lokasinya, lokasi dari si lesi ini terdapat pada bagian apikal dari gigi 1-2, size-nya yang kita perlu mengetahuinya. Jadi kalau dari gambaran 3-dimensional, kita melakukan pengukuran itu dari 3 arah, jadi dalam 3 sisi. Jadi kita mengetahui panjangnya dia, ya, tingginya dia, dan kedalamannya dia. Jadi bagaimana kita ukurnya? Jadi kurang lebih seperti ini. Kita arahkan kursor di length. Jadi menu pengukuran untuk measurement. Oke. Kita ukur tingginya. Jadi kalau tinggi saya biasanya ngambil dari arah sagittal, jadi dari arah samping seperti ini untuk mengetahui tingginya berapa. Ya. Sudah mengetahui tinggi. Kita mengetahui lebarnya berapa. Jadi kita ambil dari dimensi yang paling besar, Dok, ya. Dan kedalamannya berapa. Jadi kurang lebih kita mengetahui ukuran dari si lesi tersebut adalah sekitar 8,7 kali 4 mili dikali 6 mili. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa membayangkan setelah mengetahui ukurannya, kita bisa membayangkan bahwa si bentuk lesi ini adalah oval, ya, lonjong, membulat. Oke, kita udah mengetahui size-nya dia, outline-nya adalah bentuk tepian dari si lesi, ya. Ini dia bentuknya lebih membulat atau oval, ya, bentuknya oval. Kita lihat outline-nya, ya, kita lihat tepiannya. Nah, untuk melihat tepiannya itu seperti apa? Saya hapus dulu. Oh ya, seperti ini setelah dokter melakukan measurement, jadi udah melakukan measurement seperti ini, dokter bisa capture, ya, bisa capture by frame atau capture by windows. Jadi bisa langsung di capture untuk dalam satu window seperti ini atau tidak. Itu nanti akan dokter melanjutkannya ke arah printing nantinya. Jadi setelah kita capture nanti tinggal kita printing.
Nah, tapi kalau pada menu yang isi 3DI Plus, dia untuk menu capture-nya memang dia tidak aktif, karena memang tidak semua menu aktif pada yang Plus atau yang viewer. Oke, jadi ini saya hilangkan dulu aja. Oke, berikutnya yang mau kita lakukan pengukuran adalah pengukuran dari outline-nya, oke, dari tepiannya. Kita mengetahui tepian dari lesi-lesi yang periapikal atau lesi-lesi pulpa, kita mengetahui yang dia berbatas tidak jelas tidak tegas atau dia berbatas difus, contohnya dia diagnosisnya ke arah abses. Untuk diagnosis granuloma dia memiliki outline yang berbatas jelas tegas, berbatas jelas tidak tegas, atau kista yang berbatas jelas dan tegas terkortikasi atau ada batas putihnya di bagian tepian. Nah, bagaimana kita melakukan analisisnya? Nah, selama ini apabila kita melakukannya secara dua dimensional, memang kita melakukannya secara subjektif ya dok ya. Jadi kita menilai, oh ini kira-kira dia berbatasnya jelas, oh ini ada batas putihnya, jadi dia ada batas sklerotiknya, ada batas kortikasinya, oh dia lebih ke arah abses, dia lebih ke arah kista, oh dia lebih ke arah granuloma. Selama ini kita menggunakan penilaiannya memang penilaian subjektif. Biasa kalau saya bilang itu penilaiannya secara kiralogi, ilmu kira-kira. Kira-kira begini, kira-kira begitu. Tapi kalau secara digital seperti ini, kita sudah menghilangkan penilaian subjektif-subjektif seperti itu. Jadi kita sudah melakukannya secara objektif. Jadi kita melakukannya terukur, ada nilainya. Jadi ya lebih objektif, tidak bisa dibohongi lagi. Jadi memang sudah lebih tepat. Nah, bagaimana kalau di menu dari EasyDDI ini kita bisa melakukannya secara objektif? Jadi pada measurement, ya, pada measurement ini ada penilaian untuk profil. Oke, jadi selain ada measurement dari sudut, ya, ukuran linear, nah di sini dia ada profile. Nah, di sini akan kita gunakan karena kita akan menilai grafik dari tingkat keabuan sebuah gambar. Jadi kita nilainya itu secara gray level unitnya, dok. Oke, setelah kita aktifkan menunya, kursor kita akan berubah seperti ini. Jadi kursor panah dengan ada grafiknya. Oke, ini tinggal kita klik dari arah luar lesi ke arah luar lesi lagi, dok. Oke, jadi dari arah luar lesi ke dalam lesi sampai ke arah luar lesi lagi. Jadi kita melakukannya seperti ini, ya. Akan keluar gambar akan keluar gambar grafik seperti ini. Oke, ini kita ulangin lagi. Ya, kita akan ulangi lagi. Jadi aktifkan gambarnya, ya, menunya. Oke, kita klik dari luar lesi sampai ke luar lesi lagi. Oke, terakhir diklik 2 kali. Ya, akan keluar gambar seperti ini. Oke, ini ke arah mana kursor ini saya gerakkan, ya. Di bagian bawah sini ini ada garis putih yang menandakan bahwa pada saat saya menunjuk di daerah sini, oke, saya menunjuk di daerah ini, itu oke, ini adalah daerah ini yang ditunjukkan oleh si grafik yang ada di atas di sini. Oke, ini kita lakukan interpretasi dari si grafiknya, dok, ya. Jadi biasanya kita melakukan interpretasi pada gambar, sekarang saya melakukan interpretasinya dari grafik. Oke, dari arah luar di sini angka keabuannya menunjukkan density atau tingkat kepadatannya atau tingkat keabuannya sampai dengan minus 50. Jadi bisa kita bilang, ya, bisa kita artikan bahwa minus 50 dia tidak memiliki kepadatan sama sekali, dan memang titik pertama ini adalah titik di luar dari gigi yang memang merupakan suatu
ruangan udara kosong, atau di sini adalah jaringan lunak dari gusi ataupun bibir. Jadi memang tidak memiliki kepadatan sama sekali, dia memiliki densitas minus 50. Oke, masuk ke tepian, ya, ke tepian tulang di sini, yang harusnya di sini ada tulang. Di sini dia memiliki kepadatannya hanya di kisaran 186 gray level unit. Jadi memiliki tingkat kepadatan yang juga rendah, ya, yang juga rendah. Yang harusnya di situ malah ada tulangnya. Nah, oke. Jadi dapat diartikan bahwa dengan densitas yang rendah seperti ini di bagian kortik yang harusnya di sini ada kortikal, di sini sudah terjadi adanya perforasi dari korteks bukal tulang alveolar pada sisi lesi. Sudah dapat kita artikan seperti itu. Oke, masuk lebih ke dalam lesi, ya, dia memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah lagi. Jadi dia paling rendah di sini ada di 159 gray level unit, ya, cukup rendah, ya. Jadi memang apa ya, dapat diartikan memang hasil gambaran radiolucent yang di bagian internal dari lesi, ya, kosong, ya, tidak memiliki kepadatan sama sekali, sangat kosong. Oke, masuk ke bagian tepi dia ada peningkatan. Oke, masuk ke bagian tepi lagi, dia ada peningkatan sampai dengan 464 gray level unit. Di sini dapat kita artikan bahwa terjadi peningkatan kepadatan di bagian tepi dari lesi, atau biasa kita bilang terdapat adanya kortikasi di bagian lesi, terdapat gambaran sklerotik atau penambahan massa tulang di bagian tepi lesi. Jadi di tengah lesinya dia kosong, di bagian tepian lesi dia meningkat. Di luar lesi dia turun lagi. Ya. Di luar lesi dia turun lagi. Jadi ini adalah pada sisi trabekula tulang normalnya. Jadi tepian dari lesi, dalam lesi. Oke. Dengan interpretasi grafik seperti ini, jadi kita dapat simpulkan bahwa si lesi tersebut merupakan lesi radiolucent yang sudah mengalami perforasi di bagian bukal, tetapi dia memiliki kepadatan yang cukup tinggi pada sisi tepi dari lesi. Jadi dapat kita artikan bahwa terdapat adanya kortikasi di tepian lesi, bahwa lesi tersebut adalah suatu lesi kista periapikal. Jadi seperti itu, Dok, ya. Jadi gambaran radiolucent berbatas jelas tegasnya itu sudah dalam bentuk angka sekarang. Oke, kita coba lagi pada gambaran corona. Jadi dari arah depan ini kita lakukan sama pengukuran lagi. Oke, jadi dari tepi lesi, dalam lesi sampai dengan tepi lesi lagi. Klik 2 kali. Oke. Di sini bisa kita lihat pertama kali kita klik, ya, di bagian luar lesi, ya, tulangnya padat, kepadatan, ya, pada bagian tulang. Oke, bagian tengah lesi kosong, tidak memiliki kepadatan sama sekali, meningkat di bagian tepi lesi, di bagian tulang, ya. Jadi memang kita bisa lihat bahwa gambaran radiolucent dengan tepian yang berbatas tegas, ya, memiliki kepadatan yang cukup tinggi di bagian tepian gambar. Bahwa jadi lesi-lesi ini, ya, lesi ini pada kasus ini dapat ya kita artikan bahwa gigi tersebut gigi 1-2 disertai dengan kista periapikal. Secara objektif bisa kita tentukan seperti itu. Untuk yang kedua, saya coba lagi ya, dokter, ya, kasus yang kedua. Oke. Ini juga sama, versi light juga. Jadi untuk pengukuran-pengukuran, misalnya mungkin ada pertanyaan, apakah pengukurannya ada distorsi, ya kan?
biasanya kan kalau pengukuran-pengukuran secara digital itu biasanya kita harus melakukan dulu kalibrasi. Jadi kita menyesuaikan dulu ukuran 1:1-nya. Nah, kalau pengukuran dengan menggunakan software CBCT seperti ini, dia memang sudah terkalibrasi secara otomatis langsung dari pabrikan pada awalnya. Jadi perbandingan pengukurannya itu memang sudah 1:1, Dok. Jadi tidak perlu ragu. Tapi memang sih tidak bisa saya langsung bilang 100% dia benar-benar akurat. Oh tidak sih, dia memang tetap ada distorsinya, tapi distorsi yang terjadi itu sangat kecil sekali. Kurang lebih menurut jurnal itu hanya 0,02 mili saja. Itu pun juga terjadi pada bagian tepi. Jadi untuk pengukuran kurang lebih di atas 90% dia akurat. Oke. Ini kasus yang kedua, saya mendapatkan gambaran seperti ini hasil scan-nya. Ya. Kita buat gambaran panoramik. Kalau ini kita mendapatkan gambaran yang 120x90 yang cukup besar. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran rahang atas dan rahang bawah sekaligus. Oke, pertama kita lakukan gambaran panoramiknya. Jadi arahkan si garis ini di puncak tulang alveolar pada rahang bawah. Jadi kita masuk ke rahang bawah, ya, rahang bawah kita cari puncak tulang alveolarnya secara utuh. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran puncak tulang alveolarnya, nah baru kita lakukan curving. Jadi kita menggambarkan suatu kurva pada tengah dari tulang. Oke, seperti ini. Terserah mau dokter mau berapa kali titiknya ya, yang penting si kurva ini terhubung dari sisi kanan ke sisi kiri di bagian tengah-tengah dari tulang. Dan jangan lupa titik yang paling terakhir itu penitikannya 2 kali D, 2 kali klik. Oke, kita mendapatkan gambaran panoramanya seperti ini. Ya. Kok kecil? Perasaan itu tadi FOV-nya besar. Kenapa ini gambarannya kecil? Ini tinggal kita tarik, Dok, kita perluas. Jadi kita klik di garis paling tepian atasnya. Oke, kita perluas seperti ini. Window ini kita buat luas. Oke, ketebalannya sama seperti tadi. Ini ketebalannya cuma 0,0 mili, jadi sangat tipis sekali. Ini kita lakukan penebalan dari ketebalan potongan menjadi di angka 10. Kurang misalnya di angka 20. Seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan gambaran panoramanya seperti ini, yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan identifikasi dari keadaan penyakit-penyakit yang ada. Oke, di sini bisa kita lihat dari gigi 18, oh di sini ada infeksi, ya, infeksi gigi anterior, missing, tumpatan dengan lesi, sisa akar dengan lesi, pasca saluran akar dengan lesi juga cukup besar. Oke, kita mengambil contoh pada gigi 47 ini, ya. Kita mengambil contoh pada gigi 47. Apa yang terjadi di sana? Jadi kita kan geser seperti ini. Oke, kita rotasi. Jadi kita sesuaikan dari inklinasi dari giginya. Oke, seksionalnya ini bisa kita lebih perluas lagi. Jadi apa yang kita dapatkan dari gigi 47-nya tadi, bahwa ada tumpatan dengan perawatan saluran akar, ada pelebaran, ya, ada lesi, ada pelebaran di ruang ligamen periodontal, disertai ada peningkatan densitas tulang alveolar. Ya. Ini ada pemadatan, putih semuanya. Kan kalau saya bilang pemadatan, ya, ada pemadatan, kita tahu dari mana tingkat putihnya dia lebih naik dibandingkan daerah sekitarnya.
Nah, itu kan kita menilainya secara subjektif, Dok ya. Nah, sekarang kita melakukannya secara objektif. Apakah benar di sini ada peningkatan massa tulang atau tidak? Jadi ya seperti yang tadi awal, kiraloginya kita hilangkan. Oke. Oke, di sini kita meletakkan si garis MPR di gigi tersebut, di gigi 6. Oke. Ya. Mungkin dokter pada saat kita melakukan penempatan si garis MPR-nya kadang-kadang suka menilainya, melihatnya bahwa loh ini kok jadi pada regio yang berbeda, ini jadi regio 3, padahal kan yang tadi adalah di regio 4, seperti itu. Oke, itu mudah dok, ini tinggal kita putar lagi. Ya. Jadi garis potongannya ini kita putar, kita mendapatkan gambaran dari regio 4, jadi sesuai dengan letak giginya. Jadi memang di sini untuk yang arah digital ini indikator perlu kita tekankan baik-baik dok. Jadi jangan sampai salah kita dalam melakukan identifikasi dari nomenklatur giginya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, ini udah kita mendapatkan di arah giginya. Oke, ini kita besarkan. Ya. Kita besarkan seperti ini, jadi kita mendapatkan gambaran di gigi 4-6-nya langsung pada satu full Windows. Ya. Toggle on, toggle off, jadi tinggal pencet spacebar, jadi untuk menghilangkan garis MPR-nya. Oke, di sini bisa kita lakukan analisis. Ini ada gambaran opak, tumpatan dengan saluran akar, misalnya saluran akar, ada lesi, ya ada pelebaran ruang ligamen periodontal, di sini juga ada penebalan massa tulang, yang ingin kita lakukan pengecekan. Kita periksa apakah benar ini adalah pemadatan massa tulang atau tidak. Jadi seperti ini, ya. Jadi pada awal titik lesi tadi kita titik pertama dia memiliki kepadatan tulang normal ya di sekitaran 1000-an. Oke, ada penurunan. Itu peningkatan lagi. Oke. Jadi memang di sini ada pemadatan dari lesi. Turun lagi. Ya. Dari sini kita bisa memastikan bahwa pemadatan tersebut memang akibat dari infeksi dari pulpa yang berkembang. Nah, keadaan ini seperti ini adalah keadaan-keadaan seperti dengan diagnosis kondisi osteitis. Oke, kurang lebih untuk kali ini, ya, jadi kita saya sedikit review lagi. Jadi kita tadi sudah mereview lagi bagaimana kita melakukan dari generating panoramik. Ya, kita membuat suatu gambaran panoramik dari gambaran 3D. Lalu kita melakukan gambaran seksional, ya, seperti ini. Nah, seksional itu bisa dari arah koronal, jadi dari arah samping seperti ini, atau kita bisa dari arah depan seperti ini. Jadi tergantung dari arah mana mau kita dari arah mana yang mau kita lihat. Oke. Berikutnya lagi tadi kita juga sudah mereview lagi bagaimana cara kita melakukan pengukuran, ya, pengukuran dari si lesi. Jadi kita mengukur dari panjang, lebar, dan kedalamannya. Kita menganalisis dari tepian lesi, jadi kita menggunakan profile, kita menganalisis secara objektif bagaimana keadaan dari tepian lesi, itu yang menandakan dia itu mungkin suatu abses, granuloma, kista, dan lain sebagainya. Jadi kita nilai tingkat kepadatan dari tepian lesi menggunakan menu profile. Kita mereview dari 2 kasus yang ada
contohnya seperti itu tadi yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan yang kita bahas untuk kali ini dapat bermanfaat di pekerjaan dokter di klinis sehari-hari. Kalau misalnya nanti ini ada pertanyaan, silakan diutarakan, nanti mudah-mudahan bisa kami jawab dengan cepat. Ini saya kembalikan lagi ke Mas Denny. Oke dokter, terima kasih dokter atas Oke. penjelasannya. Oke dokter, sesi kita selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih dok. Oke Mas Denny. Oke, kita ada pertanyaan nih dok nih. Jadi kita ada pertanyaan. Taruh. Bagaimana? Apakah ada suatu nilai untuk mengukur granuloma atau kista? Apakah ada angka nilainya dok dari model pemadatan profil tadi dok? Apakah ada nilai khusus gitu dok? Oke, apakah ada nilai standar? Dengan angka segini adalah misalnya angka 1000 itu merupakan di angka apa gitu dok? Itu ada yang di angka kista. Oh, tidak ada sih dok ya, jadi belum ada angka pasti seperti halnya pada saat di Hospital unit. Jadi kalau apabila kita menggunakan si medical CT atau CT scan, di situ dia memang merupakan gold standard dalam semua pengukuran dari bidang radiologi. Jadi memang angka-angka yang memang sudah dilakukan penelitian itu memang sudah baku. Contoh misalnya angka udara atau angka air dia sampai dengan di bawah 2000 hospital unit misalnya seperti itu. Nah, kalau di CBCT kita tidak mengenal namanya hospital unit, tapi kita mengenalnya angka gray level unit. Jadi kita menilainya adalah angka keabuan. Dan memang di sini kita algoritma untuk konversinya memang belum sesempurna pada medical city. Jadi angka-angka yang tadi dok, ya angka-angka yang tadi misalnya ini kita ulangi lagi dok ya. Oke, contohnya, sorry. Oke, contohnya seperti ini. Apabila saya meletakkan garis pertama di daerah atas, kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Lalu saya meletakkan lagi, membuat lagi garis di bawahnya. Grafik yang keluar berbeda lagi, tidak seperti yang pertama. Oke, memang dibilang dok ya, memang dibilang bahwa angkanya ini tidak relatif, jadi tidak bisa kita generalkan secara utuh. Jadi tidak bisa kita kita anggap dia menjadi suatu garis besar, tidak bisa. Jadi kita memang hanya menilai tingkat peningkatan atau tingkat penurunan dari si kepadatannya aja. Jadi angkanya itu tidak bisa kita klasifikasikan dok. Ya, angkanya tidak bisa kita klasifikasikan. Di sini kita hanya menilai peningkatan atau ada penurunan dari si kepadatannya saja. Angkanya hanya dibilangnya angkanya relatif, jadi tidak bisa kita generalkan secara utuh. Kurang lebih seperti itu dok, mudah-mudahan bisa menjawab. Mas Denny. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya dok. Kita ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Jadi ada Dr. Michael Chris bertanya, jika mendapat file CBCT yang tidak komplit, jadi hanya didapat file section berupa JPEG atau BMP. Bagaimana cara mengubah file BMP menjadi DICOM file untuk hasil gambar 3D? Waduh. Software apa kira-kira dok yang akan digunakan dok?
Oke, Dokter Michael ya. Iya. Oke, Dokter Michael. Kalau seperti itu biasanya itu sudah dalam bentuk potongan, Dok ya. Jadi apabila dokter mendapatkan gambarnya dalam bentuk BMP atau JPEG, itu merupakan gambaran dari hasil printing dari format 3D-nya, Dok. Jadi kalau seperti itu dokter memang harus minta lagi ke si providernya, ke si penghasil si gambarnya, minta file aslinya, Dok, minta file DICOM-nya. Jadi kalau dari hasil JPEG atau hasil BMP tidak bisa kita convert lagi ke DICOM, gitu, Dok. Jadi minta si software-nya, jadi minta si software light-nya seperti ini. Jadi kita minta filenya aja atas nama pasien tersebut, ya kan, sebelum dilakukan slicing. Jadi yang dokter yang terima itu kalau dalam bentuk BMP, bitmap atau JPEG itu sudah dalam bentuk cross-sectional potongan dalam bentuk hasil print, Dok. Seperti itu, Dok. Kurang lebih gitu, Mas Denny. Oke, baik Dok. Terima kasih Dok atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Aminuddin, Dok. Apakah FOV dapat kita pilih? Apakah FOV dapat kita pilih untuk pengambilan CBCT? Atau sudah fix pada tipe unit yang kita miliki? Oke, jadi contoh pada alat ini, Dok ya. Contoh pada alat Vatek PAX 3D Smart ini, dia dalam satu alat dia memprovide atau memberikan multiple FOV yang bisa kita pilih. Jadi dalam satu alat ini dia memiliki 4 FOV. Beda-beda alat memang beda-beda FOV-nya, Dok ya. Beda alat beda-beda FOV ya. Tapi maksudnya adalah dalam satu alat ini dia pasti memiliki small FOV, medium FOV dan large FOV. Tapi ukurannya ini kadang-kadang suka berbeda tiap merek, tiap tipe. Nah, rata-rata yang sama adalah FOV yang kecil, yang small FOV dia memang 5x5 dan rata-rata hampir semua brand ya, terutama dari brand Vatek pun dari semua tipe, small FOV-nya adalah 5x5 itu sudah di-include-kan. Jadi bisa kita pilih apabila kita mendapatkan pasien yang membutuhkan suatu kedetailan atau semacam endodontik. Jadi dokter bisa melakukan langsung di FOV 5x5 pada alat tersebut. FOV medium juga sama, Dok, rata-rata hampir semua brand, hampir semua merek juga dia memiliki FOV medium dalam ukuran rata-rata ini yang suka berbeda, 8x8, 10x10, 10x8 dan lain sebagainya. Tapi maksudnya di sini untuk yang FOV medium itu dia memiliki ukuran dari rahang atas dan rahang bawah dalam satu kali scan. Nah ini hampir semua alat memiliki FOV yang sama. Tetapi ukurannya aja yang suka berbeda, Dok ya, antara tiap brand ataupun satu brand ke beda tipe juga kadang-kadang dia memiliki ukuran FOV-nya yang contohnya pada alat ini ada 8x8, ada di yang lain ada 10x10 atau ada yang 10x9 dan lain sebagainya. Maksudnya adalah tapi tetap sama. Dan yang paling berbeda, dan yang paling berbeda adalah untuk yang large FOV. Large FOV ini tergantung dari si kemampuan si alat. Ada alat yang memang kalau untuk alat ini dia 12x9 ya. Ada alat yang sampai dengan 17x18, bahkan ada yang sampai dengan 22x20. Jadi tergantung dari si kebutuhan dan kemampuan si alat. Tapi yang perlu saya tekankan bahwa pada satu alat ini, contohnya pada PAX 3D Smart ini, dia memiliki multiple FOV sampai dengan 4 multiple FOV dalam satu alat yang bisa dokter pilih sesuai dengan kebutuhan dokter dalam melakukan scanningnya. Kurang lebih begitu. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih Dokter Novo atas jawabannya. Kita ada pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Jadi dari Dokter Giska Lukita Wardani. Kali ini ada beberapa pertanyaan, Dok, memang, Dok. Jadi dari Dokter Giska Lukita Wardani. Kalibrasi pada alat sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu berapa lama?
Oke, kalau kalibrasi ya, kalibrasi ini ada kalau kalibrasi yang berdasarkan dari Bapeten itu maksudnya adalah kalibrasi penggunaan si dosisnya, Dok. Nah, kalau kalibrasi yang dari Bapeten kita memang melakukannya kalibrasi itu per tahun, Dok. Ya, per tahun itu nanti ada orang dari Bapetennya datang untuk melakukan uji kesesuaian lagi dari si alat. Itu maksudnya untuk tetap tetap menjaga kualitas keprimaan dari si alat yang kita miliki dalam melakukan scanning dalam mengeluarkan dosis radiasinya. Nah, kalau kalibrasi misalnya untuk kalibrasi pengukuran, ya kalibrasi pengukuran itu sih sudah tidak perlu dilakukan lagi, Dok, karena memang sudah dilakukan dari pabrik, ya dari pabrik pada saat dia melakukan penginstalan. Jadi di dalam softwarenya pun juga dia sudah langsung diinclude dari awal dan itu tidak perlu lagi kita rubah-rubah lagi kecuali misalnya dokter softwarenya rusak, software crash, silakan minta di reinstall lagi si software tersebut dan itu kalibrasi untuk pengukuran linear, pengukuran angular itu memang sudah terkalibrasi secara otomatis, Dok, kalau seperti itu. Tapi kalau untuk yang per tahun ada itu adalah kalibrasi dalam pengukuran dosisnya. Jadi untuk menjaga kekualitasan dari si alat kita dalam melakukan scanning dari pasien. Kurang lebih begitu, Dokter Rizka. Oke, Mas Denny. Oke, terima kasih Dr. Novo atas jawabannya. Oke, kali ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Dok. Oh, aduh, udah nggak ada lagi. Sudah tidak ada lagi, Dok. Berarti kalau begitu kita akan masuk ke sesi selanjutnya, Dok ya. Terima kasih atas waktunya, Dr. Novo. Sama-sama Mas Denny, terima kasih para dokter sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Oke, saya kembalikan ke Mas Denny. Oke, sesi kita selanjutnya, kita ada di webinar Easy 3D Series bersama dengan Dr. M. Novo Perwila Lubis, SPRKG. Di tanggal 28 April, jam 1 siang kita sudah selesai di Easy 3DI Navigate Like a Pro. Hari ini 12 Mei, kita ada di Easy 3DI Clinical Application and Dissectional Windows. Tanggal 9 Juni, yang ketiga, kita ada Easy 3DI Clinical Application and Dissectional Window Part 2 Impacted 2. Impacted 2. Oke, tanggal 23 Juni, jam 1 siang juga, kita ada di Easy 3D Quick and Easy Implant Planning. Oke, cara berkomunikasi dengan kami, Vatek Indonesia, dokter bisa email ke kami, atau WhatsApp ke kami. Di WhatsApp kami, di nomor telepon kami juga bisa. Dan informasi untuk webinar akan ada di Facebook Vatek Indonesia dan Instagram Vatek Indonesia. Oke, dokter bisa menginformasikan ke kami, Dok. Dokter bisa WhatsApp ke kami bila mana dokter menginginkan sebuah tema. Dokter misalnya menginformasikan kepada kami, Dok, saya pengen temanya karies dong, Dok, minggu depan. Dan bagaimana cara kita menganalisis karies? Boleh, Dok, berikan kami masukan, berikan kami informasi. Dan cara menginformasikan kepada kami adalah melalui email, WhatsApp, telepon number, Facebook, atau Instagram. Seperti itu, Dok. Oke, terima kasih telah bergabung di acara webinar Vatek Indonesia. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Salam hangat dari saya, Denny, Account Manager Vatek Indonesia. Terima kasih, Dok. Sampai bertemu di lain kesempatan, Dok. Terima kasih.